Kita sering mendengar istilah kebebasan berbicara atau freedom of speech kalau dalam bahasa Inggrisnya gitu. Ini hangat banget ya. Banyak banget teman-teman gue yang bilang, wah kita kan punya kebebasan untuk berbicara apapun, kita bisa membicarakan apapun yang ingin kita bicarakan, Thailand. Menurut gue, nggak ada kebebasan berbicara yang mutlak atau absolut, itu nggak ada. Kenapa? Karena sebenarnya kita tetap dibatasi oleh mereka untuk tidak membicarakan hal-hal atau fakta yang bisa mengancam kekuasaan mereka, yang bisa mengganggu kekuasaan mereka, gitu. Ya, jadi ya lu paham lah mereka di sini siapa gitu. Ya kalau lu nggak paham, lu cari tahu sendiri lah gitu. Menurut gua, lu itu bisa bebas berbicara karena dua hal. Yang pertama karena lu nggak terkenal, jadi lu ngomongin di pojokan juga nggak ada yang dengerin lu, nggak ada yang terpengaruh sama omongan lu, jadi itu bukan ancaman untuk mereka. Yang kedua, karena yang lu omongin itu sama sekali nggak ada kaitannya, nggak mengancam kekuasaan mereka gitu, nggak mengganggu kekuasaan mereka. Misalnya lu ngomongin LGBT dan lain-lain lah, itu apa ya, perhatian lu dialihkan ke situ, dialihkan ke titik A, sampai lu jangan ngomongin titik B gitu. Jadi lu habisin waktu buat diskusi debat tentang titik A ini, tapi jangan ngomongin B ya, karena kalau lu ngomongin B, ini rahasia kami. Kalau lu ngomongin B, banyak orang yang terpengaruh sama omongan lu, gua cari mampus lu, gua punya radar, gua punya senjata, mati lu. Gitu. Tadi udah, lu ngomongin A aja, jangan ngomongin B gitu. Itu banyak sekali pengalihan-pengalihan isu seperti itu, teman-teman. Jangan sampai kita tertipu gitu. Apalagi di negara kita banyak sekali pengalihan isu seperti itulah. Ada perceraian artis dan lain-lain lah. Itu banyak sekali pengalihannya. Sehingga kita fokus ke titik A ini, kita nggak fokus ke titik B. Kita nggak pernah cari tahu nih titik B ini seperti apa gitu. Nah, dan mungkin itu juga ditutupi oleh mereka. Karena kenapa? Mereka punya media. Di media mereka itu mau banjirin apa berita-berita apa itu terserah mereka. Mereka yang kontrol medianya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada lah kebebasan berbicara yang mutlak atau absolut itu kayaknya menurut gua nggak ada. Orang paling dibenci di dunia itu adalah orang yang mengungkapkan kebenaran. Ya, sejarah selalu membuktikan seperti itu. Kita ngomong misalnya tokoh-tokoh, ya mungkin kalian ya terserah lah kalian mau nyebutnya pahlawan atau tokoh revolusioner, kayak misalnya Tan Malaka, Munir, Marsina. Nah, mereka itu kan orang-orang yang apa ya? Kalau mereka ngomong itu banyak gitu orang yang terpengaruh sama mereka. Mereka juga sering membongkar fakta-fakta yang mengganggu kekuasaan mereka gitu. Makanya mereka diincar. Bahkan Tan Malaka dieksekusi tanpa pengadilan. Karena kenapa? Omongannya itu sangat berpengaruh. Orang-orang terpengaruh sama omongannya. Sehingga mereka ini lihat nih, wih, ini Tan Malaka nih ngomong ini banyak yang terpengaruh. Ini terancam nih kekuasaan kita nih. Ini mengganggu kekuasaan kita nih. Eksekusi bos, dieksekusi tanpa pengadilan. Dan itu banyaklah contoh seperti itu. Itu baru di Indonesia. Misalnya kita ngomongin di global lah, ada misalnya Edward Snowden atau siapa namanya dan lain-lainnya. Banyak banget kasus seperti itu. Jadi orang-orang yang paling dibenci di dunia adalah orang yang mengungkapkan kebenaran gitu. Ya gini, kalau lu masih bingung dengan yang barusan gua omongin tadi ya, gua kasih analogi lah supaya mungkin lu bisa paham gitu. Misalnya gini deh, lu misalnya ada dua nih. Yang pertama, cukuran lu jelek, yang kedua lu nyolong gitu. Lu mendingan gua ngomong ke orang-orang bahwa cukuran lu jelek atau gua ngomong ke orang-orang bahwa lu nyolong gitu. Ya pasti lu milih gua lebih baik ngomong ke orang-orang bahwa cukuran lu itu jelek gitu. Tapi coba gua ngomong ke orang-orang bahwa lu nyolong gitu. Apa lu nggak dendam sama gua? Apa lu nggak nyari gua? Apa lu nggak nonjokin gua? Ya lu nonjokin gua lah. Karena itu kan mengganggu kekuasaan lu gitu. Itu mengancam kekuasaan lu gitu. Jadi apa ya, skenario seperti itulah. Ya, lu paham ya, paham analoginya. Nah, jadi itu selalu seperti itu. Sejarah selalu membuktikan itu. Nggak ada kebebasan yang mutlak, mutlak absolut itu nggak ada ya teman-teman. Jadi jangan tertipu. Banyak sekali pengalihan-pengalihan isu yang diberitakan kepada kita supaya kita nggak usah fokus ke titik B tadi. Kita ngomongin A, ngomongin A, ngomongin A, debat A itu dan lain-lain. Ya, jadi tidak ada kebebasan berbicara yang absolut atau mutlak.